Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil islami wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kita kepada Allah atas limpahan anugerahnya yang begitu banyak dan luar biasa. Banyak karena kita tidak mampu menghitungnya, dan luar biasa karena Allah tidak mengharapkan apa-apa dari kita. Kalau kita itu sholat, kalau kita sujud kepada Allah, itu semata-mata bukan untuk Allah, tapi intinya kembali kepada diri kita sendiri. Sholat kita itu menjadikan kita selain berzikir kepada Allah, Allah jamin orang yang sholatnya benar, orang yang sholatnya khusyuk, orang yang sholatnya khudu, akan mampu menghadirkan satu sosok sebagaimana disampaikan Allah dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu kalau dia dilakukan dengan benar, maka akan mampu membuat seseorang itu menghindarkan dirinya dari perilaku keji dan mungkar. Para sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita itu butuh Allah. Allah tidak butuh kita, karena kalaupun misalnya naudzubillah kita tidak menyembah Allah, maka sama sekali itu tidak mengurangi daripada keagungan Allah itu sendiri. Karena Allah memang Maha Agung, Allah Maha Kuasa. Artinya ketika kita tidak menyembah Allah, sama sekali tidak akan mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah. Sehingga jelas bukan Allah yang butuh kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita butuh Allah, maka cara yang paling baik adalah kita selalu berzikir mengingat Allah. Jangan sampai diri kita ini menjadi orang-orang yang hatinya mati karena tidak mau dizikirkan, tidak mau dihidupkan. Hidupkan hati kita dengan selalu berzikir kepada Allah. Biarkan apa yang kita lihat itu Allah, dan biarkan apa yang kita dengar itu Allah. Apa yang kita rasa itu Allah, kita melangkah itu Allah, kita melakukan sesuatu juga itu Allah. Itu sebagaimana disampaikan dalam kitab Bidayatul Hidayah. Zikirkan, dawamkan terus, karena kitalah yang butuh Allah. Maka bagaimana caranya kita terus menghidupkan hati kita mengingat Allah? Kita sama sekali tak punya kekuasaan apapun, bahkan atas diri kita, kalau bukan karena kasih sayang Allah, kalau bukan karena kuasanya Allah, maka sangat tidak mungkin bagi kita ini untuk bisa bertahan hidup. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Jangankan saat kita tertidur, saat kita terjaga saja kita tidak kuasa menjaga diri kita sendiri. Apalagi tidur. Maka dari itu, sekali lagi, bagaimana caranya? Selalu kita berzikir mengingat Allah. Ada banyak sekali zikiran-zikiran yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah dengan mentawakal, membaca salah satu ayat yang kita kenal itu selama ini sebagai ayat pengusir setan. Ya. Ayat kursi itu di sebagian besar masyarakat kita dianggap sebagai ayat pengusir setan, padahal tidak hanya itu. Ayat kursi itu memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa banyak. Nah, itu dawamkan. Ya, kalau dalam saat kita sadar kita tidak mampu menjaga diri kita kalau bukan kuasanya Allah, bagaimana lagi saat kita tidur? Maka Imam Al-Buni menyampaikan, cobalah baca ayat kursi ini ya, ketika hendak tidur ya, maka Allah akan memerintahkan kepada 2 malaikat ya, untuk menjaga tidurnya seseorang sampai dia terbangun dari tidurnya, sehingga kita selamat daripada gangguan setan, selamat dari gangguan manusia, selamat dari gangguan jin jahat, dan juga diselamatkan dari mimpi-mimpi yang membuat kita gelisah. Hadirin dan jemaah yang dirahmati Allah, bacalah terus-menerus ya, khususnya ketika kita akan tidur, kita pasrahkan semuanya pada penjagaan malaikat yang diturunkan oleh Allah untuk menjaga orang yang membaca ayat kursi sebelum dia tidur. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.